Timnas Argentina nampaknya bakal tetap jadi jagoan untuk beberapa tahun ke depan. Pasalnya setelah berhasil mengukuhkan diri sebagai yang terbaik di dataran Amerika Latin dan juga dunia, mereka masih tampil konsisten di top performa mereka. Hal ini terbukti dari laju kencang mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka masih berdiri kokoh di puncak dengan mengantongi 15 poin, hasil dari 5 kali menang dan cuma menelan 1 kekalahan. Selain itu, pasukan Lionel Scaloni juga mengantongi 8 gol dan cuma kebobolan 2 kali, yang membuat mereka jadi tim dengan pertahanan paling solid di antara tim-tim lain seperti Uruguay, Kolombia, dan juga Brazil. Performa gemilang La Albiceleste ini terbilang jauh lebih baik ketimbang negara-negara lain yang mainnya sempat melempem setelah dapat gelar juara dunia, seperti Jerman dan juga Prancis. Namun di sisi lain perlu kita akui bahwa sampai saat ini permainan tim masih berkutat pada kejeniusan Lionel Messi, yang dipercaya sebagai otak sekaligus nyawa permainan Argentina. Hal itu pun menimbulkan banyak pertanyaan mengenai siapa sosok yang bisa jadi suksesor Lionel Messi bagi Argentina di masa depan nanti. Jika kita berbicara soal kemampuan, jelas Lionel Messi tidak ada duanya. Bahkan rival terbesarnya yakni Cristiano Ronaldo hanya bisa menyamai pencapaian La Pulga selama beberapa saat saja, sampai akhirnya ia kembali jauh tertinggal. Bintang Portugal itu malah tak ragu menyebut Messi sebagai salah satu pemain terbaik di dunia selain dirinya sendiri. Makanya tak heran kalau menyebut kehadiran Messi sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi dia bisa mengangkat derajat dan kualitas tim yang dibelanya. Akan tetapi di sisi lain tentu bakal mustahil menemukan pengganti Messi begitu dirinya sudah tiada. Hal itu pun persis seperti yang dialami oleh Barcelona, mantan klub Messi yang sudah dibelanya selama puluhan tahun. Di mana El Barça nampak sangat kesulitan menemukan performa terbaik mereka sepeninggal La Pulga. Meskipun mereka masih punya banyak stok pemain berbakat kelas dunia seperti Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, dan juga Pedri. Hal serupa juga terjadi dalam diri timnas Argentina. Mereka yang sudah bertahun-tahun menggantungkan nasib kepada pemain kelahiran Rosario tersebut nampaknya bakal kesulitan menemukan sosok tepat pengganti Messi, yang sudah menyabet seluruh gelar kolektif maupun individual sepanjang kiprahnya berkarir di bidang sepak bola. Bahkan Lionel Scaloni selaku pelatih kepala timnas juga menuturkan, siapa yang akan menggantikan Lionel Messi? Jawabannya tidak ada, tak seorang pun bisa bermain sepertinya. Dia adalah yang mustahil untuk diganti. Namun selayaknya roda yang terus berputar, waktu pun juga akan terus berjalan. Cepat atau lambat, perlahan tapi pasti, Argentina harus meminggirkan sosok Lionel Messi yang begitu dicintai di seluruh pelosok negeri Tenggo. Salah satu nama yang cukup dijagokan saat ini tentu adalah bintang Manchester City, Julian Alvarez. Apalagi Alvarez dan Messi punya rekam jejak dilatih manajer top sekelas Pep Guardiola yang punya cukup nyali dan otak gila untuk merubah para pemainnya. Jika kita berbicara soal Messi dan Pep, tentu yang paling diingat adalah bagaimana pelatih pelontos tersebut menyulap sosok Messi yang biasanya bermain sebagai sayap kanan menjadi sosok false nine yang akhirnya makin meningkatkan daya kreativitas La Pulga. Uniknya Julian Alvarez juga mengalami proses tersebut selama dilatih Pep. Pemain berusia 23 tahun tersebut mulanya adalah striker sewaktu pertama kali didatangkan dari River Plate. Namun oleh Pep, Alvarez justru dimainkan di posisi sayap, mengingat mereka punya sosok striker yang haus sekelas Erling Haaland. Bahkan Alvarez musim ini juga beberapa kali dicoba untuk mengisi peran attacking midfielder yang ditinggalkan Kevin De Bruyne karena cedera. Dan hasilnya pun memuaskan. Alvarez sejauh ini telah melesatkan 7 gol dan 5 assist dari total 18 penampilan bersama Manchester City. Bahkan banyak pihak menyebut gaya main Alvarez sangat mirip dengan legenda Argentina dan Manchester City, Sergio Kun Aguero.
Apakah hanya ada Julian Alvarez? Jawabannya tentu tidak. Di level kelompok usia di bawah 17 tahun, ada juga nama Agustin Roberto, yang saat ini masih menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia U17 di Indonesia dengan torehan 5 gol. Bahkan Roberto diklaim telah mengungguli rekor para pendahulunya, yakni Fernando Gatti dan Joaquin Ibanez, yang cuma bisa melesatkan 4 gol bagi Argentina di ajang Piala Dunia U17. Melihat potensi kedua pemain ini, nampaknya Argentina tak perlu risau soal urusan gol untuk beberapa tahun ke depan. Terlebih apabila Alvarez dan Roberto bisa benar-benar memenuhi potensi maksimal mereka dan menjadi pemain top dunia seperti Messi. Apalagi urusan mencetak gol, Argentina selama ini terlalu dilimpahkan pada Lionel Messi dan Angel Di Maria, karena penyerang utama mereka dalam beberapa periode terakhir seperti Lautaro Martinez dan Gonzalo Higuain kerap underperform di ajang besar seperti Copa America dan Piala Dunia. Urusan cetak gol aman, bagaimana soal kreativitas dan playmaking? Argentina nampaknya juga tak perlu terlalu takut, karena selain nama-nama bintang top yang sudah menghiasi skuad mereka saat ini, masih ada nama Thiago Almada yang digadang-gadang bakal segera hijrah ke Eropa. Bahkan Messi sendiri sudah mengakui kehebatan juniornya tersebut. Thiago bermain lepas, dia sangat cepat dan punya kemampuan 1 lawan 1 yang baik. Dia sangat pintar dan dia tidak takut pada apapun. Itulah rangkuman mengenai perjuangan Argentina menemukan pengganti Lionel Messi. Menarik untuk dinantikan bakal seperti apa kiprah para pemain tersebut melanjutkan perjuangan La Pulga di level dunia bersama timnas Argentina.